حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Kita ini masih di alam dunia ya. Dalam perjalanan hidup kita menurut iman kita. Apakah sebelum di alam dunia ada alam yang lain? Ya. Ya. Tapi zahirnya sekarang ini di dunia. Apakah setelah alam dunia itu nanti ada alam yang lain lagi? Jelas dalam iman kita. Maka di dunia inilah ada ujian buat kita semuanya itu. Hasil dari ujian itu nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang itu tahan dengan ujian, ada kalanya tidak. Maka ada orang mengatakan dalam bahasa Indonesia, ini bahasanya adik-adik yang kuliah, manusia itu makhluk bermoral. Apa artinya manusia itu makhluk bermoral? Di dalam diri manusia itu ada kadangkala kepengen berbuat baik, naudzubillah min dzalik, kadangkala kepengen berbuat tidak baik. Kalau malaikat tidak ada keinginan tidak baik. Kalau manusia itu di dalam dirinya itu ada macam-macam keinginan. Ya, maka manusia itu bisa diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Allah. Kalau manusia itu bisa menghilangkan sifat dan watak tidak baik, kemudian mengumpulkan yang baik-baik saja. Kemudian, apakah kemudian di dunia itu ada banyak yang recoki kehidupan kita? Jawabannya, iya. Ada banyak macam-macam. Ada yang recoki kehidupan kita. Kadang kala orang tahan direcoki, kadang tidak. Nabi saja sudah disiapkan musuh-musuhnya oleh Allah. Apalagi kita. Nah, itu. Maka sekarang kita bahas di kitabnya Panjenengan itu bagian D halaman 49. Halaman berapa Bu? 49, bagian D. Sebenarnya yang belum kagungan kitab itu bisa mengikhtiarkan untuk dapat kitab. Harganya tidak mahal tapi manfaatnya sepanjang hidup kita. Betul ya? Cuma kelemahan masyarakat kita lebih senang menumpuk baju, gamis, sandal, sepatu daripada menumpuk kitab. Betul Bu ya? Oh iya itu. Ini tertawa-tertawa berarti membenarkan ucapan saya itu. Ya. Kalau sudah diobrak-obrak begini kepengen beli kan begitu kan. Kalau tidak diobrak-obrak itu ya lupa.
Apa judulnya? A'da'ut Tauhid. Bagian D dalam bahasa kita yang tulisan besar itu musuh-musuhnya Tauhid. Orang yang belajar Tauhid seperti saya dan kita semuanya itu tidak mencari musuh. Enggak boleh. Tapi kata Al-Quran yang belajar Tauhid, mempelajari Tauhid, apalagi mendakwahkan Tauhid itu pasti dimusuhi. Tinggal tahan apa enggak gitu aja. Siapa yang memusuhi Tauhid? Ya setan. Ya. Itu yang kecil setan, yang besar gemuk syaitan. Nah, cara melafalkannya saja ada tebel, ada tipis. Tapi setannya ya berdoa ya. Kita bahas dulu di dalam Al-Quran itu surat Al-An'am. Coba itu Nabi itu betapa susahnya, beratnya ya. Masya Allah, makanya diberi keistimewaan oleh Allah bisa menerima wahyu, bisa mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besok wabil khusus Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan yang hadir tidak terlambat memperoleh syafaatnya Allah SWT. Yang hadir tidak terlambat loh ya. Ya semua umat Islam dijamin ada dapat syafaat. Ya. Jangan sekarang minta kepada Nabi. Ya. Kita bahas dulu surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Ya, monggo ada bahasa Indonesianya monggo. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Nah, sekarang saya tanya, yang dimusuhi siapa menurut ayat ini? Umatnya dimusuhi enggak? Loh, jadi katanya Nabi. Lah kalau Nabi saja dimusuhi, gitu loh maksudnya. Jadi jangan punya pikiran yang salah. Ustaz, itu Nabi yang dimusuhi, bukan kita. Enggak. Nabi saja kayak begitu dimusuhi kok. Apalagi model begini-begini ini. Ya sama, saya juga begitu. Masya Allah, kami jadikan pada tiap-tiap Nabi itu musuh. Ya, nah nanti oleh penulis kitab Tauhid, ayat ini dimasukkan dengan judul A'da'ut Tauhid, musuhnya Tauhid. Kenapa? Karena Nabi itu misi utamanya adalah Tauhid. Ada dua yang penting Bu, yang dibawa oleh Nabi itu mengajarkan kepada umat. Satu, tasqihul aqidati fillahi ta'ala. Meluruskan akidah kepada Allah, keyakinan itu loh. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah untuk satu, meluruskan akidah, keyakinan. Tidak boleh bengkak-bengkok hanya kepada siapa saja? Allah saja, tidak boleh yang lain-lain. Itu namanya tasfihul aqidati fillahi ta'ala. Jadi yang keliru nyembah ini, nyembah itu, minta ini, minta itu, semuanya tidak boleh. Diarahkan hanya menyembah Allah saja. Begitu ya. Yang kedua adalah tasfihus sillah bainal abdi wa rabbihi. Tugasnya Nabi itu tasfihus sillah bainal abdi wa rabbihi. Meluruskan caranya beribadah, caranya berhubungan antara manusia dengan Allah. Maka dalam berbagai macam pernak-perniknya ibadah, caranya ibadah, waktunya ibadah, bacaannya ibadah, semuanya harus mengikuti. Harus mengikuti siapa? Boleh buat sendiri? Enggak boleh. Ya, nah begitu.
Siapa musuhnya Nabi tadi Bu? Lanjut Bu, monggo. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, setan dari unsur siapa? Manusia dan jin. Ustadz, kalau begitu ada ada setan dari unsur manusia. Jawabannya, ada apa tidak? Laki apa perempuan? Nah, ya tergantung jilbaban apa enggak. Namanya manusia itu bisa jenis kelaminnya laki-laki, bisa jenis kelaminnya apa? Perempuan. Jadi jenengan dan saya tidak boleh lupa bahwa ada setan dari unsur manusia. Yang jin nggak usah diurus. Manusia saja, setan dari manusia saja nggak boleh diurus kok. Biarin. Tapi ada. Itu loh. Kata jamaah di Sidoarjo. Kalau begitu setan dasireng Ustaz. Ya tergantung. Iya toh. Kalau masih muda, kalau udah tua, voting. Jenengan dan saya tidak boleh cari-cari Bu. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh nuding-nuding mungkin tidak boleh. Nanti kalau kita nuding-nuding dia akan jawab, sesama setan tidak boleh salah itu. Tapi ada. Masya Allah ya. Betapa beratnya Nabi itu. Ini ayatnya diterima oleh Nabi sendiri. Berarti pakai bahasa yang lain, Muhammad. Kamu diutus sama Allah, tapi jangan lupa, kamu itu dimusuhi. Loh, coba. Jenengan sekarang 2026 nggak ada yang musuhi, dakwah seenaknya kayak begini. Iya kan? Difasilitasi tempatnya enak, iya kan? Ber-AC, ya. Diajak bareng-bareng masuk surga, ya kan? Dakwah itu kan diajari untuk bisa bareng-bareng masuk surga. Itu aja masih terlambat ya. Ya. Setan dari unsur manusia dan jin. Coba saya baca ayat yang lain. Ini ayat yang lain ini antara manusia sama jin dan jin sama manusia itu penyebutannya didahulukan yang mana? Ngerti maksud saya? Saya akan baca ayat ya. Kemudian di ayat itu dijelaskan ada jin dan ada manusia. Yang saya tanyakan penyebutannya antara manusia dan jin, jin dan manusia yang mana? Kapan hari sudah saya tanya itu. Belum diwaca ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang didahulukan jin. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang didahulukan. Jadi dua ayat dan yang lain-lain selalu didahulukan penyebutannya oleh Allah siapa? Jin. Tapi ayat ini loh yang barusan dibaca apa? Manusia. Kenapa kalau ini yang didahulukan ini manusia? Karena nabinya itu manusia. Coba. Jadi itu dengan bahasa lain Muhammad, jangan enak kepenak kamu diangkat jadi nabi. Ini loh musuhmu, setan. Dari unsur siapa? Manusia. Nabinya sudah tidak ada, tapi setannya masih ada enggak? Ada. Ada kemungkinan setan itu ikut pengajian enggak? Enggak boleh nuding-nuding tadi. Tapi ada. Modusnya gimana modusnya? Setan-setan dari unsur manusia dan jin tadi, monggo. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang sebagian mereka membisik-bisikkan kepada sebagian yang lain. Bisik-bisik itu dari mana ke mana? Dari mulut ke telinga, dari mulut ke mulut. Berarti kalau begitu bisik-bisiknya setan dengan bisik-bisiknya tetangga lebih dahsyat mana? Lebih dahsyat bisik-bisiknya tetangga jika tetangganya merangkap
Ini bahasanya saya turunkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Tapi ada, gitu loh. Ya. Nah, di situ loh. Jadi ayatnya benar, ada setan dari unsur manusia. Modusnya membisik-bisikkan satu dengan yang lain. Apa yang dibisik-bisikkan? Monggo. Perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Ya, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tapi isinya apa? Menipu. Saya tanya, mungkin nggak orang itu membisik-bisikkan sesuatu ungkapan, sesuatu flyer, satu video, itu lewat grup-grup di WA? Mungkin nggak? Kalau itu tidak baik, yang di-share tadi, baik itu video, baik itu tulisan, baik itu apa, ini sama dengan membisik-bisikkan nggak dalam model yang berbeda? Iya. Pengalaman? Lo bener, Bu. Orang nge-share di sini juga harus hati-hati. Berapa kali saja saya negor di grup itu. Benar itu. Loh, ini mengarah kepada perbuatan syirik kok di-share di sini tuh gimana maksudnya? Ini video tidak ada penjelasan, ini bagian kelnik-kelnik kok diterangkan di sini nih gimana? Nggak ada penjelasan. Kecuali kalau ada penjelasan, ini ada tradisi begini dari sudut pandangan Islam, ini menyalahi akidah. Ayat ini, surat ini, dan sebagainya. Kok tahu yang nge-share, kata Pak Ustadz pada waktu pengajian? Boleh nggak begitu? Nggak ada keterangannya di-share. Ayo. Itu sama saja. Jadi jenengan dan saya persepsinya membisik-bisikkan itu bukan dari mulut ke telinga, tapi bisa nulis di sini, ngambil dari miliknya orang. Sekarang itu dengan gampangnya orang menyampaikan berita dan informasi, kalau tidak dikendali, menurut kacamata iman dan tauhid itu bisa tidak karu-karuan masyarakat itu. Betul Bu ya? Iya. Coba itu grup masjid itu loh, bukan Al-Falah. Ya. Nanti gak tahu ngaji kalau ngomong Al-Falah. Itu grup masjid, itu nge-share macam-macam. Ya namanya orang anggota di masjid kan macam-macam tuh, jamaah itu. Ada nge-share anak muda rambutnya disisir di sini bagus, pakai kaos sekian. Bawa gitar. Ada tulisannya bawahnya. Betulkah yang kau katakan ini? Apa? Loh, enggak, itu nge-share di grup kok. Betulkah yang kau katakan ini, Ani? Ya. Enggak tahu itu maunya apa. Ya, kalau yang bernada mungkin bergurau, tapi jangan sampai menyalahi akidah sama ibadah. Sekarang penjelasannya berarti setan itu ada, jangan tidak boleh cari-cari orangnya, tapi harus yakin ada. Maka berlindung dirilah kepada Allah dari godaan apa? Setan. Makanya kalau membaca Quran kan disunahkan pakai ta'awud ya. A'udzubillahi minasy. Aku berlindung dari yang kasihan setan terkutuk terus di mana-mana. Iqtadad hikmatullahi ayyaja'ala lil anbiya'i wa du'a at-tauhid a'da'an min syayatinil jinni. Ya. Yuwaswisuna li syayatinil insi bid-dalal wasyarri wal abatil dan seterusnya. Di antara hikmah, monggo. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan para dai kepada tauhid musuh-musuh dari jenis setan-setan. Jadi para nabi dan orang yang belajar tauhid atau orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang menginformasikan tauhid itu sudah disiapkan apa? Musuh. Kalau ada banyak musuhnya lalu orang itu lolos dari jebakan musuh tadi, nilai pahalanya semakin tinggi enggak? Daripada tidak ada apa? Tidak ada musuh. Nah, itu salah satunya itu. Bagaimana caranya hikmah Allah menjadikan nabi dan para du'a'ut tauhid yang mengajarkan tauhid atau yang belajar tauhid tadi? Ada setan-setan yang membisikkan kepada setan-setan manusia dari setan-setan jin. Apa yang dibisikkan? Monggo.
yang yaitu membisikkan kesesatan, nggih. kejahatan, dan kebatilan. Motivasinya apa kok kejahatan, kesesatan dan kebatilan itu? Hal itu untuk menyesatkan dan menghalangi mereka dari tauhid yang merupakan dakwah utama dan Iya. para nabi. Jadi untuk membelokkan itu, makanya ibu-ibu ya mudah-mudahan jenengan dan saya itu diberi hidayah sama Allah. Jangan gampang nge-share kalau ndak paham ngerti maknanya itu. Saya ulangi, bisa tulisan, bisa video, bisa apa lagi? Player, guyonan macam-macam itu loh. Apalagi dengan teknologi sekarang ini, bisa sangat mudah sekali orang membelok-belokkan itu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Seorang A, seorang ustadz, seorang kiai yang sangat kita hormati, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa, ini ngomong dianggap ngomong nggak bener. Ada bisa nggak kira-kira? Bisa, coba. Ya, jangan tanya yang sepuh-sepuh itu, coba tanya yang muda-muda itu, yang masih kuliah-kuliah itu. Percuma tanya yang sepuh-sepuh. Kamu dengar? Iya. Ya, karena zamannya sudah beda. Nah, berarti zaman yang beda dengan kemajuan itu, peluang kita untuk mendakwakan tauhid itu ada. Lah ada para asatid yang bisa motong-motong video itu yang bagus-bagus, di-share, disampaikan di grup yang lain. Itu kan bagian dari dakwah loh. Saya nggak bisa ceramah Pak Ustadz, Bu. Dakwah itu tidak ceramah saja. Jangan punya keahlian motong-motong video yang statementnya yang bagus-bagus. Boleh nggak itu? Boleh. Sah nggak itu? Lalu di-share. Ya. Nah, di situ. Jadi para doa tadi, para nabi tadi disiapkan musuh. Maksudnya adalah untuk membelokkan dari tauhid yang merupakan dakwanya para nabi dan para rasul. Ya. Li'annahu al-asas allati tubna alaihi ad-da'wah al-islamiyah. Tauhid itu merupakan apa? Monggo. Sebab tauhid merupakan asas utama yang di atasnya dakwah Islam dibangun. Ya. Bu, saya selipkan sedikit. Di masyarakat ada enggak dakwah tauhid? Ada toh? Ada dakwah pada sholat, pada agama ibadah yang lain-lain ada enggak? Mestinya yang utama itu yang mana yang didahulukan? Tauhid. Benar itu. Ya, wong urut-urutannya rukun Islam itu dimulai dari syahadat kok. Iya kan? Syahadat terus apa? Salat terus apa? Zakat terus apa? Puasa, haji. Yang utama ya syahadatnya itu. Kalau syahadatnya tidak baik, tidak memberi makna yang sebenar-benarnya tentang makna syahadat, naudzubillah min dzalik, salatnya itu enggak baik. Jadi salat itu harus didasarkan pada nilai akidah yang betul. Niatnya karena Allah. Kita kasih contoh. Orang munafik itu salah satunya cirinya kalau mau sholat itu apa? Ya. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau mau mendirikan sholat, satu malas-malasan. Dua, kalau tuh dia niat sholat, itu dia ada riyaknya supaya dilihat apa? Orang. Jadi saya ambil dua saja. Satu apa tadi? Malasan. Yang kedua, ria. Saya tanya sekarang. Ini semuanya mudah-mudahan ahli surga semuanya. Pada umumnya masyarakat itu yang dianggap sholat paling males itu sholat mana? Subuh. Pernah nggak kita malas-malasan sholat subuh? Yang sudah punya kesadaran menjawab tidak. Tapi yang terpancing menjawab, iya Pak Ustadz. Nah. Padahal malas-malasan sholat itu cirinya orang apa tadi? Nah, itu. Kan tadi saya sebutkan, orang munafik itu cirinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas-malasan kan begitu kan? Halo? Yang kedua yura'unan nas, ingin dilihat orang ria. Lalu saya tanya, ayo sholat yang dianggap malas-malasan pada umumnya sholat mana? Subuh. Pernah nggak kita?
yang menyadari jebakan itu mengatakan tidak malas-malasan. Yang lengah dengan jebakan itu ngomong apa? Iya Pak Ustadz. Berarti apa? Nah, iya. Ada murid saya, iya Pak Najih, manggil saya Pak Najih, kan kadang males. Gimana, ada doanya? Ada Mas doanya. Apa? Bismillah, Allahumma so. Allahumma. Kalau nggak dipaksa itu kan males-malesan terus lah. Ini hari Sabtu wayang ngaji, tapi repot enggak, wis budal. Nah. Makanya saya pernah ngomong, orang itu kalau tidak sabar, tidak bisa mengumpulkan angka-angka. Nanti tak jelaskan apa maksudnya. Saya ulangi, orang itu kalau tidak sabar, tidak bisa mengumpulkan angka-angka. Sabar itu salah satunya sabar melaksanakan perintahnya Allah. Tak ambil satu contoh, ngaji. Saya terikat dengan Majelis Taklim Al-Falah. Namanya Majelis Taklimnya Muslimah Al-Falah. Betul ya? Semuanya tercatat sebagai anggota Majelis Taklim Muslimah Al-Falah. Kalau sudah begitu, maka niat, komitmen. Saya tidak boleh gudang ngajinya. Harus setiap Sabtu. Betul ya? Kalau bisa begitu, nanti itu akhir tahun bisa mengumpulkan angka. Tanggal sekian saya tetap masuk, tanggal sekian masuk, tanggal sekian masuk, tanggal sekian masuk. Ngerti maksudnya? Tanggal sekian masuk. Tapi kalau repot sedikit enggak masuk, repot sedikit enggak masuk. Diberitahu temannya, ayo andok bakso, wis gak ngaji. Iya kan? Saya tanya, orang makan bakso, andok bakso yang tidak sampai 50.000 satu mangkok, iya kan? Halo? Ya, itu sambil lihat WA, sambil YouTubean, boleh nggak? Boleh toh? Halo? Boleh toh? Nah, sekarang saya tanya, ngaji sambil YouTubean, ndelok WA, boleh nggak? Boleh apa enggak? Saya beritahu, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid. Itu profesor, sekarang masih ada orangnya. Di Madinah, guru besar. Saya punya 4 apa 5 kitabnya itu. Itu kalau ada Syekh, seorang alim yang menerangkan dawuhnya Allah, Al-Quran atau hadis. Tapi ini yang mendengarkan tidak ngereken. Itu orang itu disebut al-istihza bil ayati syar'iyah. Orang itu mencemoohkan ayatnya Allah. Coba. Lah ada Quran diterangkan, ada hadis dawuhnya Rasulullah yang mulia diterangkan, kok ndak ngereken, malah ndelok HP. Iya. Boleh nggak kira-kira? Ada nggak di sini? Loh iya benar itu. Saya bilang, sepenting apa orang mau telepon WA jenengan itu dibandingkan dengan dawuhnya Allah. Ngerti maksudnya? Saya itu sudah komitmen, ditelepon siapa saja, di WA siapa saja, kalau ngaji tidak akan saya dengarkan. Ya, masih ada Prabowo yang nelpon saya. Prabowo tetangga saya, maksud saya itu. Iya bodoh, jeneng bodoh kan, jeneng Soeharto ya banyak, ya kan. Masya Allah. Jadi tauhid itu al-asas allati tubna alaihi ad-da'wah al-islamiyah. Jadi tauhid itu sebagai dasar daripada dakwah Islam. Wal gharibu anna ba'dhan nas ya'tabirun dakwah ila tauhid tafriqun lil ummah. Ini kesalahan masyarakat. Monggo. Jangan bisa garis bawahi di situ. Monggo. Anehnya, sebagian orang berasumsi dakwah kepada tauhid hanya akan memecah belah umat. Itu jangan garis bawahi. Anehnya itu tadi. Ya. Jadi kata kitab ini, ya. Jadi anehnya dakwah kepada tauhid hanya akan apa? Memecah belah umat. Yang enggak. Yang memecah belah umat itu bukan tauhid, tapi apa? Syirik.
Saya tanya, apakah Allah menurunkan agama tauhid? Apakah kemudian orang itu boleh berakidah macam-macam? Tidak boleh kan? Harus satu akidahnya tentang Allah kan? Berarti kalau orang itu keluar dari situ, minta pertolongan sama Allah, kemudian ya, itu berarti orang ini yang tafriqun lil ummah, ini yang memecah umat itu di situ. Bukan tauhid yang memecah belah umat, tapi ketika ada orang berbuat apa? Syirik, karena syirik itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan jenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah. Kenapa kok saya bilang gitu? Kalau kitab ini khatam, nanti ganti kitab lain lagi, Syarhu Usuli Thalatha. Dalam kitab itu ada penjelasan begini, Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Benar nggak, Bu? Sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Allah tidak ridho kalau Allah itu disyirikan. Benar nggak? Baik disyirikan dengan malaikat sebagai makhluk yang terdekat maupun dengan Nabi sebagai utusannya Allah. Nggak bisa. Lah umat Islam itu harus tidak ridho mengikuti tidak ridhonya Allah. Kalau Allah tidak ridho ada kesyirikan, maka kita juga harus betul-betul tidak ridho kalau di dunia ini ada apa? Kesyirikan. Berarti dakwah tauhid itu boleh berhenti nggak? Nggak boleh. Ya yang lain-lain, dakwah yang lain ya nggak boleh juga. Tapi ini yang prinsip itu di situ. Nah, wal gharibu anna ba'dhan nas, ironisnya sebagian manusia punya pendapat ya tabiruna dakwah ila tauhid tafriqun lil ummah, dianggap memecah belah apa? Umat. Mohon maaf ya kalau ada yang berbeda pendapat. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Ini kita iki. Oh, iki memecah belah umat. Ya enggak. Ngerti maksudnya? Enggak. Yang syirik itu yang memecah belah umat. Bukan tauhidnya. Itu loh. Karena Allah mengajarkan tauhid. Bukan mentoleransi adanya apa? Syirik. Wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Ya, wa huwa ifradullah bil ibadah. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid. Jadi bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah yang paling besar, tapi apa? Tauhid. Dibalik wa a'dhamu ma naha anhu asyirik, dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, bainama huwa tauhidu laha fa inna ismahu dalun alaihi. Monggo. Padahal justru sebaliknya, Okay. tauhid akan mempersatukan umat. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Lanjut. Sungguh namanya saja tauhid. Nah, menyatukan kan? Ya, saya itu pendidikannya beda sama tetangga, Pak. Bedanya gimana? Saya ini S3, tetangga saya SD. Tapi tauhidnya sama nggak itu? Sama. Saya itu kalau ngaji seragamnya beda sama teman. Saya itu biru, sana itu kuning. Tapi kalau tauhidnya sama, yang beda itu kalau yang satu pakai tauhid, yang satu syirik. Itu beda. Itu memecah umat. Bingung? Enggak. Di situ loh keistimewaannya akidah tauhid itu. Nanti kita ketemu Nabi itu dakwah ada 4 periode. Jadi orang mau jadi pemimpin yang sukses itu mestinya ikut Nabi. Caranya. Ada berapa tadi? 4. 1, marhalatut tauhid. Yang diletakkan dasar terlebih dahulu oleh Nabi adalah aqidatut tauhid. Ya. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi orang yang berbeda-beda visi misinya itu disatukan sama Nabi. Boleh umat Islam dengan umat Islam yang lain harus bersatu. Boleh umat Islam dengan yang bukan Islam juga harus bersatu. Dari sisi-sisi yang berbeda antara kesatuan di internal umat Islam. Ya, saya ulangi. Yang pertama tadi apa? Marhalatut tauhid. Apa maksudnya marhalatut tauhid? Nah, meletakkan landasan akidah dulu, akidah tauhid. Supaya kokoh kehidupan. Yang kedua ada marhalatul ukhuwah. Apa tadi? Persaudaraan.
Yang ketiga, al-istiqdad, persiapan untuk menghadapi orang-orang yang ngerecoki masyarakat Madinah yang dibawa oleh Nabi. Kalau satu masyarakat, bangsa dan negara kesiapannya tidak kuat, tidak jitu, akan mudah dikalahkan oleh yang lain. Betul nggak? Nah, di situ itu ditoto sama Nabi. Kemudian yang terakhir adalah tahqiqun nasr, ada kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi. Nanti ketemu bab itu kita ya. Berikutnya yang kita dapat, ammal musyrikun alladzina atarafu bitauhidir rububiyah. Mohon maaf kalau ada yang tidak mau menerima istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, realitasnya ada di dalam ada di Quran. Ya. Enggak usah ditulis, enggak ulangan, ayo ditulis bang. Apa mau sing nomor 3 mau wis gak penting mau nomor 3. Nanti ketemu. Nanti kalau saya ngomong berikutnya sudah 3 menit ketinggalan nanti ya. Udah siap? Apa iku mesti tak omong. Kalau ada yang tidak mau menerima istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tidak masalah. Tapi di Quran ada. Jadi di Quran ada itu apa? Orang meyakini Allah itu ada, tapi tidak menyembah Allah satu-satunya. Sekedar apa? Pengakuan saja bahwa Allah itu ada. Menciptakan langit dan bumi dan mengatur seluruh alam. Seperti keyakinannya siapa, Bu? Saya ulangi. Ini enggak konsentrasi kata Islam. Mikir. Saya ulangi. Rububiyah, keyakinan Allah itu ada. Menciptakan langit dan bumi, mengatur seluruh alam, tapi disuruh menyembah Allah satu-satunya enggak mau. Ada orang model begitu. Ya, itu zaman masyarakat apa itu? Jahiliyah. Kita mau enggak disamakan dengan mereka? Kalau tidak, lanjutkan yang kedua, uluhiyah. Mas, Allah itu ada tak? Ada tambah? Ada. Terus gimana? Ya menciptakan langit dan bumi dan semua isinya ngatur. Terus, dan saya menyembah Allah satu-satunya, tidak kepada yang lain. Namanya uluhiyah. Apa tadi yang kedua? Uluhiyah. Yang ketiga, asma dan sifat, nama dan sifat. Allah itu punya nama tak? Punya sifat, sama. Loh kok seperti manusia? Ya enggak dong, beda. Bedanya gimana? Kalau nama Allah, antara nama, sifat, dan perbuatannya sama. Kalau manusia? Belum tentu. Ngerti maksudnya? Ada anak lahir ya oleh orang tuanya, kepengen anaknya dalam hidupnya selamat dunia akhirat. Diberi nama selamat. Boleh nggak? Boleh. Harapannya ketika setiap orang memanggil anaknya itu ada kandungan doa supaya anak saya selamat dunia akhirat. Tetangganya punya anak lagi diberi nama Mulyo karena kepengen anaknya supaya apa? Mulyo dunia akhirat. Mulyo tok. Boleh nggak diberi nama Mulyo? Apakah setiap anak yang lahir diberi nama mulia? Seperti anak ini terus otomatis anak ini mulia? Belum tentu. Gorowan malah ini. Ya, itu beda. Wes, nah ini penjelasan mengenai yang saya sebutkan tadi. Ammal musyrikun alladzina i'tarafu bi tauhidir rububiyah wa anna Allaha khalaqahum qad angkaru bi tauhidil uluhiyah fi ibadatillahi wahdahu. Apa bahasa Indonesia Mbak Lia? Adapun orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik. Kita nggak termasuk. Tapi kalau kita nggak termasuk ya harus hati-hati. Jangan-jangan kita masih disebut sebagai orang apa? Musyrik. Gimana mereka itu sifatnya? Monggo. Orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah dan bahwa Allah pencipta mereka. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah dan berdoa. Jadi mengingkari tauhid apa? Uluhiyah. Ya percaya kalau Allah itu ada, tapi tidak menjadikan Allah satu-satunya. Benda ini, barang ini dianggap bisa apa?
melariskan dagangan, bisa menolak bala, kan ya. Bisa menyebabkan orang jadi selamat dunia. Tidak begitu. Maka yang diajarkan kepada panjenengan itu uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya. Ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu membahas tentang Asmaul Husna itu. Semua Asmaul Husna itu terkoneksi dengan kehidupan manusia, enggak ada yang tidak. Sehat, alhamdulillah diberi Allah sehat. Begitu kan? Udah sarapan, alhamdulillah diberi Allah rezeki, kan begitu kan? Selamat, alhamdulillah Allah, semuanya kembalikan ke sana. Jangan karena diri saya sendiri. Ya. Coba saya tanya. Saya main kenal Pak Korun enggak? Korun di Quran itu loh. Bolonya siapa itu? Fir'aun. Itu konglomerat apa konglomerit? Kaya raya loh. Kaya raya. Kapan akhirnya itu disedati pojok karena itu ada orang gali sumur katanya ketemu keramik katanya harta bendanya siapa ini? Korun. Lah kapan Pak Korun sedati ya? Itu sudah jadi omongannya orang Islam di mana-mana kalau menemu barang yang berharga dianggap miliknya saking apanya? Begitu Pak Korun ditanya, Pak Korun kok bisa kaya? Jawabannya apa? Oh, ini karena kepintaran saya cari duit. Nah, ngerti maksudnya? Kalau Nabi Sulaiman kaya raya ditanya gimana jawabannya? Oh, ini pemberiannya siapa? Allah. Orang sekarang pada umumnya mazhabnya Nabi Sulaiman apa mazhabnya Korun? Kalau jenengan? Iya nih pas ngaji jawabannya ngono. Loh ini benar Bu. Nggak bisa, semua harus dikembalikan ke sana. Mohon maaf, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberi umur panjang sama Allah. Orang itu ya sadar kalau dia itu miliknya Allah. Itu ketika ada mati. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu jangan dilafalkan ketika mati saja. Kemarin itu di masjid yang agak jauh dari rumah saya pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya? Innalillahi. Nah itu di mana-mana kok gitu nadanya. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nggak salah? Jadi sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan sesungguhnya kita ini kembali kepada Allah. Jangan ketika ada peristiwa. Ada seorang bapak sudah wisuda S3 kemudian punya jabatan. Pak enak Pak sampai itu S3 punya jabatan. Alamak semuanya itu miliknya Allah. Jangankan jabatannya, jangankan duitnya, saya itu loh miliknya Allah. Kalau semua orang Islam yang punya jabatan dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu, pikiran tauhid, aman nggak negara sampean? Nah iya, negara sampean ini aman nggak? Ya, negara saya juga itu ya. Orang-orang musyrik yang mereka mengerti tentang Allah itu yang menciptakan, wa annallaha khalaqahum, Allah yang menciptakan mereka. Waqad angkaru tauhid al-uluhiyah fi du'a illahi wahdahu. Tapi dia mengingkari, diajak satu-satunya kepada Allah tidak mau. Nah, pelajaran tauhid itu diantaranya mengajak seperti itu. Walam yatruku du'a auliyaihim. Bahkan mereka apa? Orang-orang musyrik. Monggo, tidak meninggalkan. Dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali-wali. Nah, minta kepada wali tidak boleh. Apalagi walinya sudah apa? Meninggal. Ya. Jadi tidak boleh minta, tidak boleh. Ya. Pamitan saja nggak boleh. Ngerti pamitan?
Di Surabaya di sebelah TP itu ada masjid masuk itu ya. Saya pernah ngaji di situ ya. Saya nggak tahu bapak itu yang tanya saya sekarang di mana. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ya. Ustadz mau tanya, saya ini mau mantu. Oh, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Tapi begini Ustadz, pamitan sama mbahnya boleh? Oh, boleh. Ternyata mbahnya sudah meninggal. Maksudnya dia mau menziarahi kubur, lalu pamitan sama mbahnya bahwa mau apa? Mantu. Ziarah kuburnya boleh nggak? Boleh. Pamitan sama mbah? Nah, untungnya bapak itu tanya dulu. Lalu saya jelaskan. Ziarah kubur boleh Pak, kapan saja. Tidak terikat dengan waktu. Tapi misinya mendoakan. Kalau pakai bahasa kitab, ziarah kubur itu manfaatnya naf'ul amwat. Memberi manfaat kepada yang meninggal. Lah memberi manfaat itu bukan menurut kita, tapi menurut hadis. Kok begitu? Karena orang ziarah kubur itu bukan seperti orang ke mall. Ngerti maksudnya? Ada salam nggak kalau ziarah kubur? Sebelum masuk. Kalau ke mall, nggak ada. Itu bukan sunnah Nabi ke mall itu. Berarti masyarakat itu lebih sering ziarah kubur apa sering ke mall? Iya betul itu. Ziarah kuburnya boleh, pamitannya yang tidak boleh Pak. Nanti kalau misalkan Allah mentakdirkan bapak yang jenengan pamiti tadi yang sudah wafat mbahnya Mbah Kakung itu jawab Bapak. Nah iya benar Bu. Saya tidak tahu bapak itu di mana. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ya. Ya, saya biasanya kalau ada yang tanya aneh-aneh begitu, terus saya ingat, saya ceritakan, tapi saya mendoakan beliaunya, ya, supaya Allah membimbing ke jalan yang baik, yang benar, ya. Jangan diolok-olok, orang nggak ngerti tanya kok diolok-olok. Ngerti maksudnya? Nah, itu. Jadi, mereka itu tidak merealisasi uluhiyah tadi, ya. Bahkan mereka walam yatruku doa auliaihi, mereka tidak meninggalkan minta kepada para wali orang sudah wafat. Mohon maaf di tauhid minta sama Nabi aja nggak boleh. Sudah wafat nggak? Nabi sendiri mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu sahabatnya masih kecil, Abdullah bin Abbas. Diberitahu begitu sama Nabi. Sini, ta'al. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ya sama Allah. Minta pertolongan ya minta pertolongan sama Allah saja. Itu kata Imam Nawawi ya. Idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau sampean minta pertolongan baik urusan dunia akhirat, minta kepada siapa? Allah. Hanya sekedar menyalakan kompor aja LPG. Baca apa? Bismillah. Bismillah itu minta pertolongan enggak? Bahasa Indonesia gimana? Nah, wes pinter kabeh. Bi ismi, bi-nya itu maknanya al-isti'anah wal musahabah. Kalimat bi-nya, bi ismi, bismillah. Itu bi-nya itu maknanya isti'anah wa minta pertolongan. Ya, bi-nya itu maknanya al-isti'anatu billah. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi sepertinya kok tidak berdoa minta pertolongan kepada Allah. Bismillah itu minta pertolongan. Musahabah wal isti'anah. Menyertakan Allah dan mudah-mudahan Allah membimbing dan ini minta pertolongan kepada Allah. Bisa juga naudzubillah min dzalik gak ketepaan. Begitu menyalakan apa? LPG. Ternyata apa? Loh jangan meledak. Entek LPG ini. Kok sing gak enak. Ya sing enak itu. Jangan meledak kan. Begitu menyalakan ternyata apa? Entek. Dan terus nggak ada cadangan. Ya. Belum masak. Apa? GoFood. Masya Allah ya.
Kemudian berikutnya Bu, di situ diterangkan ya. Nah, itu pakai ayat ini sudah berkali-kali ayat ini diterangkan. Yaitu surat Sad ayat yang kelima. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Jadi saya ulangi mulai dari atas, walam yatruku du'a auliyaihim, dia tidak meninggalkan memohon kepada walinya. Faqalu anir rasul alladzi da'ahum ila tauhidillah fil ibadati wa du'a. Lalu orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu membantah Nabi. Ketika Nabi mengajak untuk menyembah Allah dalam beribadah dan berdoa. Lalu dibantah. Dibantah pakai itu. Surat apa? Sad, ayat berapa? Jangan cari yang 5 dan 6. Nanti tak tanya. Semuanya harus bisa jawab. Coba yang ke-5 dan 6. Surat Sad. Surat Sad itu surat yang keberapa itu, Bu? Ya. 38. Insya Allah sudah pernah dibaca berkali-kali itu ya. Surat Sad ayat 5 dan ayat 6. Ini bantahannya orang kafir ketika diajak menyembah Allah satu-satunya itu ini. Dituturi sama Nabi bolak-balik itu gak mangsa. Angel tuturannya. Malah bantah kayak begini. Apa yang kelima? Monggo. Ya. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Itu maksudnya kenapa Nabi Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu. Jadi konsep la ilaha illallah itu menjadikan Allah satu-satunya. Coba saya pakai bahasa yang berbeda. Halo? Masyarakat ini banyak masalah, bangsa ini banyak masalah, negara ini banyak masalah. Kenapa? Karena banyak Tuhan yang dipercaya. Ya toh? Bisa benda enggak? Bisa barang, bisa uang, bisa orang. Coba itu semuanya hilangkan. Hanya menuhankan Allah toh. Nggak ada masalah. Pak, ini ada duit 10 miliar, semen bawa. Duit apa? Duitnya negara. Enggak. Saya orang beriman yang menuhankan Allah saja. Enggak bisa. Enggak ada orang enggak senang duit. Tapi ini duit enggak baik, enggak benar. Ini miliknya negara. Jangan. Nah, di situ. Tapi kalau yang tidak halal-halal diambil semuanya, merugikan masyarakat, umat, bangsa, dan negara, itu namanya banyak Tuhan. Dia mengikuti nafsunya itu tadi. Makanya bahasa saya tadi, rusaknya tatanan masyarakat itu karena banyak Tuhan yang tapi kalau hanya kepada Allah saja, lalu diikuti dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah enggak? Enggak, aman. Maka ini reaksinya orang kafir. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma apa? Satu. Dakwah tauhid itu menjadikan Allah satu itu tadi. Yang kelima, monggo. Yang keenam. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Ya, wantolakal mala'u minhum. Apa kata-kata mereka? Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Nggih. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Yang keenam, wantolakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'u yurad. Tadi terjemahnya, ini habis ini tak tanya. Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata. Pertanyaan saya, pergi dari mana? Dari Ergua? Rumahnya? Rumahnya siapa, Bu? Ngapain ke rumahnya Abu Thalib? Protes, salah protes. Ayo, jenengan pakai bahasa macam-macam, tapi itu adalah upaya untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Apa 1 menit saya terangkan lagi? Terserah. Itu tadi kan terjemahannya yang ke-6. Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin seraya berkata. Pergi dari mana? Jawabannya sudah betul. Pergi dari rumahnya Abu Thalib. Ngapain ke situ? Itu menekan Nabi Muhammad supaya tidak mendakwahkan tauhid. Lalu minta tolong sama siapa? Pamannya, namanya Abu Thalib. Yang terjadi bagaimana? 10 orang kafir tokoh-tokohnya termasuk dedengkotnya Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Thalib.
minta kepada Abu Thalib supaya Abu Thalib menghentikan dakwanya Nabi Muhammad. Dakwah tauhid dihentikan maunya. Ada yang masih ingat apa omongannya 10 orang itu kepada Abu Thalib? Enggak. 10 orang kafir itu enggak bisa bahasa Indonesia, enggak begitu omongannya. Keliru. Kalau terjemahannya benar tadi. Jadi mudah-mudahan ini ilmu dari panjenengan pernah dialami oleh Nabi kita yang mulia tadi. Begitu mendakwahkan kebenaran, direaksi, ditekan. Caranya 10 orang kafir datang ke rumahnya Abu Thalib. Mereka ngomong rame-rame, "Ya Aba Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu. Falaula ba'atha ilaihi fanahaitahu." Rame. Apa bahasa Indonesia? Abu Thalib, ponaan sampean itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad kan? Mencaci maki Tuhan ini dicaci maki tidak boleh. Sekarang di mana Muhammad itu datangkan ke sini? Coba. Itu orang mulia itu loh dipersekusi kayak begitu. Mau dikriminalisasi. Dicari Nabi Muhammad didatangkan ke situ. Berarti di situ di rumahnya Abu Thalib ada 3 serangkai. 1 pamannya Abu Thalib, seorang tokoh kafir jahiliyah. Yang kedua 10 orang kafir. Yang 1 siapa? Nabi. Nah, yang ngomong dulu pamannya. Ya bena akhi malikumika yashkunaka tashtumu alihatahum. Wa taqulu wa taf'alu. Wahai ponaanku, kan ponaan toh? Halo? Ini kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Bener enggak kamu itu mencaci maki Tuhan mereka ini semuanya enggak boleh disembah? Bener enggak? Nabi diam aja. 1 kata pun tidak ngomong. Nah itu pelajaran buat kita. Ketika ada orang marah-marah, ketika ada orang begini, belum tahu duduk perkaranya, dengarkan dulu. Nabi mendengarkan aja. Begitu selesai Abu Thalib ngomong, nah baru Nabi jawab. Ada yang tahu jawabannya? Masih tahu gak wani sampai ngomong ya. Ya Ammi, apa? Paman. Nah, coba orang mulia ya ditekan supaya tidak berdakwah tauhid. Ya, tidak 1, tidak 2, tapi 10 sekaligus mendatangi Abu Thalib. Dan Abu Thalib mendukung ya supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwah tauhid. Jawabannya Nabi, ya ammi, paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal arab wa tuddi ilaihim aljam aljizyah. Paman, saya kepingin orang-orang ini mengatakan 1 kalimat saja. Dituding sama ini, saya kepingin orang ini mengatakan 1 kalimat. Orang Arab dan yang bukan Arab itu nanti semua akan kita tundukkan agamanya berdasarkan 1 kalimat itu. Saya tanya, kalimat apa maksudnya Nabi? Tapi belum diucapkan. Ngerti maksud saya? Nabi belum mengucapkan apa maksudnya 1 kalimat itu. Hanya Nabi menyebut, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin orang ini mengatakan 1 kalimat. Tapi belum diucapkan. Ada orang kafir interupsi, memotong pembicaraannya Nabi. Mahiyya wa abika ya Muhammad. Apa Muhammad? 1 kalimat itu. Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Tentu saja dijawab oleh Nabi, la, tidak. Dengan tegas Nabi mengatakan, la ilaha illallah. 1 kalimat itu la ilaha illallah. Oh 10 orang itu marah-marah semuanya, meninggalkan rumahnya. Maka surat Shad tadi ayat berapa tadi Mbak? 5 dan 6 menyebutkan apa? Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Pergi dari rumahnya, marah dia. Apa kata-katanya mereka? Animshu wasbiru ala alihatikum inna hadala syai'u yurad. Tetap kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Hanya menjadikan Allah satu-satunya.
Marah mereka. Nah, cuma tidak ada keterangan. Marahnya mereka itu duduk di kursi, di depannya ini ada meja atau gimana. Misalkan duduk di kursi 10 orang, di depannya itu ada meja. Marah-marah diapakno kira-kira meja ini. Kalau tidak dibalik ya diapakan? Jadi Nabi Muhammad itu tidak enak kepenak, tekanannya kuat sekali. Dan itu sampai sekarang. Maka judulnya tadi apa? Musuh apa? Tauhid. Jangan cari musuh. Tidak ada. Tapi dimusuhi, iya. Ngerti? Bisa membedakan kan? Tauhid memecah belah umat apa tidak? Tidak. Justru apa? Menyatukan. Yang memecah belah umat itu perbuatan apa? Syirik. Karena Allah tidak menurunkan kesirikan, tidak memerintahkan kesirikan. Yang diperintah adalah tauhid. Ketika ada orang keluar dari tauhid, maka orang itu berbuat apa? Syirik. Ini dakwah tauhid itu di situ. Kalau jenengan lihat YouTube, ada ustaz ceramah 1 jam, melengker nggak kira-kira? Ndelok YouTube, ndelok ustaz ini loh ceramah ini. Kira-kira ngantuk nggak? Eman nggak baterainya? Eman nggak HP-nya panas sampean? Daripada begitu, diakhiri saja. Masya Allah, jenengan dapat ilmu dari Allah, dari Rasulullah melalui perantara para ulama. Saya cuma menyampaikan aja. Itu loh dimusuhi tauhid. Nabi itu dimusuhi tadi. Coba supaya tuntas. Yang ke-7 tadi, yang ke-5 sudah. Yang ke-6 maka pergilah para pemimpin. Pergi dari mana, Bu? Rumahnya Abu. Kenapa mereka rame-rame datang ke rumahnya Abu Thalib? Menekan Nabi Muhammad supaya tidak mendakwakan apa? Tauhid. Tapi jalan terus nggak? Jalan. Jangan jalan terus? Iya betul itu. Ya, sekarang yang ke-7, monggo. Apa omongannya orang kafir? Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar sampai agama yang terakhir. Karena persepsinya saat itu orang Yahudi Nasrani tidak menjadikan Allah satu-satunya. Betul ya? Jadi sudah banyak orang Nasrani saat itu. Ya, agama yang terakhir ada Nasrani aja versi mereka. Tidak menjadikan satu-satunya. Nah, tapi Muhammad dianggap aneh menjadikan satu-satunya. Nah, itu sampai 2026 ini ketika dakwah tauhid belum difahami masyarakat, dianggap ini juga aneh. Betul ya? Betul. Maka di mana-mana mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ngaji itu pakai kitab. Betul Bu ya? Ada yang dibaca. Kalau dipinjam tetangganya jenengan dibaca boleh nggak? Boleh. Ya. Nggak apa-apa. Nanti mau ngaji dibawa lagi. Ya. Nah, saya menganjurkan supaya masih lama ini ya, supaya semuanya bawa apa? Kitab. Tapi pada umumnya masyarakat kita beli pulsa sama beli kitab itu abot beli kitab. Enak beli apa? Pulsanya mati sehari saja bingung kok. Tidak baca kitab sehari saja nggak apa-apa. Jangankan sehari, saulan nggak diwaca ya nggak apa-apa wis. Masya Allah, inilah variasinya orang dakwah tauhid itu Bu ya. Mudah-mudahan jangan dibimbing sama Allah kita semua ya. Diberi rahmat, diberi barokah. Yang belum ngaji diajak ya. Bukan untuk Pak Ustadz, bukan untuk lembaga Al-Falaq ini, bukan untuk Muslimah Al-Falaq, tapi untuk orang itu sendiri. Enak saya ngaji di sana. Nah, gitu loh. Tempatnya juga enak, ya ada AC-nya, ininya, ya. Ustadz ya kayak omongin, nah begitu. Nah, kalau enggak kayak omongin gimana ya apa-apa ya, ambung. Oh ngaji kok enggak boleh ngomong. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.